Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya melanjutkan kembali pembahasan eksposisi Injil Matius dan hari ini kita memasuki seri ke-144. Dalam seri ke-144 ini saya memberi judul khotbah saya, Tenanglah, Jangan Takut. Terambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Kita akan membaca ayat-ayat ini terlebih dahulu. Dan kemudian nanti saya akan menjelaskannya. Ayat 22 kita mulai. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya berhenti sampai di sini dulu. Nah, mungkin kita pernah mendengar istilah fobia yang artinya takut. Kata takut yang ada di sini diterjemahkan dari kata pobieste yang berasal dari kata pobio atau phobos. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani biasanya dimulai dengan huruf PH depan. Nah, PH itu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa membacanya F, fobia. Nah, itulah asal kata dari kata takut yang sering kita dengar. Fobia atau phobia itu berasal dari kata Yunani yang sering disebutkan di dalam Alkitab. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di ayat 25 dikatakan di sana, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ternyata arti berjalan di atas air ini berkembang dalam dua tafsiran besar. Sama seperti Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu. Bahwa ada dua tafsiran yang berkembang. Yang pertama, Yesus benar-benar menggandakan roti itu. Yang kedua, Yesus hanya membuka hati, membuka pikiran orang-orang pada waktu itu dari hidup untuk kepentingan sendiri dan mulai berbagi dengan orang lain. Mereka mau mengeluarkan bekalnya untuk kepentingan bersama. Dua-duanya boleh saja digunakan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, tafsiran yang juga berkembang dari Yesus berjalan di atas air ada dua jenis. Yang pertama, Yesus benar-benar berjalan di atas air dalam arti mengambang. Yang kedua adalah kalau dilihat dari konteks secara harafiah bahasa aslinya, itu kata berjalan di atas air sebenarnya diterjemahkan kurang lebih begini. Pare patein epitentalasan. Nah, kata pare patein epitentalasan secara harafiah kalau diterjemahkan itu berjalan di atas danau. Talasan itu danau, berjalan pari patein. Nah, epi itu biasanya menuju arah masuk ke dalam. Ten itu sebenarnya hampir sama dengan the kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau diterjemahkan secara harafiah memang Yesus sedang ada di pantai dan berjalan menuju
tetapi berjalannya menyusuri danau, menyusuri pantai. Jadi ada dua pengertian. Yang pertama memang betul-betul Yesus berjalan di atas air. Yang kedua, Petrus yang berjalan dari agak tengah menuju ke pantai di mana Yesus ada di sana. Jadi yang berjalan adalah Petrus memang menuju ke arah Yesus menuju ke arah Petrus, tapi belum seperti yang digambarkan ada di tengah-tengah danau. Karena posisi Yesus pada waktu itu menyusuri pantai, menyusuri danau. Silahkan dua-duanya boleh dipakai. Karena dalam hukum tafsir mana yang paling mendekati. Kalau misalnya secara harfiah seperti itu. Jadi ada yang komplain dengan saya, Yesus sebenarnya nggak berjalan di atas air, dia berjalan di atas pantai atau menyusuri pantai Danau Tiberias. Ya boleh saja, enggak apa-apa. Jadi ada dua pengertian di sana. Yesus benar-benar berjalan mengambang di atas air atau di atas danau. Yang kedua, Yesus berjalan menyusuri danau. Danau yang dimaksud adalah Danau Tiberias. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 18 sampai 19. Kalau saudara lihat dalam teks ini, ketakutan mereka digambarkan dengan sangat jelas. Maka ketakutanlah mereka. Apa yang membuat mereka takut? Apa yang menjadi pemicu mereka takut? Kalau kita melihat konteks ayat ini minimal ada 3 alasan mengapa mereka takut. Yang pertama, pikiran mereka sendiri, peran pikiran mereka sendiri. Kita lihat dalam ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Benar-benar ada hantu tidak? Siapa yang berpikir ada hantu? Murid-murid. Memang hantu sama Tuhan itu kan cuma dibalik-balik saja. Hantu, Tuhan. Yang mungkin pada waktu itu cerita-cerita mistis tentang hantu berkembang. Sehingga membedakan antara hantu dan Tuhan Yesus pada waktu suasana gelap memang agak sulit. Kalau kita melihat orang gelap jalan gitu ya, rambut panjang. Kan zaman dulu rambut kan panjang orang. Bajunya putih. Ya kita juga paling kemungkinan besar kita juga bilang hantu gitu. Padahal manusia. Banyak orang bercerita bahwa dia melihat hantu, dia melihat kuntilanak, dia melihat cerita-cerita menyeramkan yang sebenarnya dia melihat manusia biasa. Atau dia nggak melihat apa-apa, hanya sekedar bayangan. Kemudian pohon bergerak karena ada angin. Sudah langsung tafsirannya kemana-mana. Ada hantu kemarin di rumah atau di luar rumah. Baru ada pintu kebuka, ketutup, jedek. Hantu di rumah, ada hantu. Benar-benar ada hantu tidak? Tidak. Pikiran yang menciptakan. Pikiran kita yang menciptakan hantu-hantu. Masuk rumah, ya belum apa-apa sudah. Kayaknya rumah ini berhantu deh. Kok saya merasakan, saya merasa-rasa. Jadi saya merasa ada hantu. Karena saudara merasa ada hantu, hantu diimani untuk dia datang. Kayaknya saya diimani untuk datang. Oke, saya datang. Jadi ada orang yang suka banget mencium bau hantu. Di sini kayaknya ada hantu. Ada yang nggak beres Pak di sini Pak. Ada hantu di sini. Dia nggak bisa merasakan Tuhan hadir, tapi dia mudah merasakan hantu hadir. Kira-kira saudara yang mana? Merasakan Tuhan hadir lebih mudah atau merasakan hantu hadir lebih mudah? Kalau saudara merasakan hantu hadir lebih mudah, kemungkinan besar saudara pengikut hantu. Saudara menyukai hantu. Dan saudara mungkin telah mengisi banyak pikiranmu dengan cerita-cerita hantu. Entah di film-film, cerita dongeng, buku-buku fiksi. Nah zaman dulu, zaman saya kecil, orang tua itu sering bercerita tentang hantu. Saya sendiri secara harfiah, secara kasat mata lihat hantu secara langsung itu sekali. Antara sadar tidak sadar. Kapan itu? Waktu saya umur 10 tahun. Waktu saya tidur dan kemudian saya bangun, papa, mama saya, adik-adik saya masih tidur. Saya melihat ada satu orang duduk di meja sesajen yang biasa disiapkan menghadap makan makanan sesajen itu.
Dan saya sesadar-sadarnya orang saya coba menggerakkan, membangunkan papa mama saya, tetapi papa mama saya tidak bangun. Sampai saya sadar, waktu saya sudah bisa membangunkan mereka, sudah tidak ada. Ya paling hanya itu peristiwa sekali seumur hidup saya melihat hantu secara langsung. Entah hantu, entah yang lain, tapi yang setahu saya badannya besar, berbaju putih dan kemudian menghadap ke makanan, menghadap ke belakang. Seumur-umur saya hanya itu. Tapi kalau sering pergi bareng terus kemudian ada hantu, kita belum lihat, udah kabur. Jadi sebenarnya belum tahu ada hantu apa enggak. Tapi sudah diteriakin, ada hantu, kabur. Terus ceritanya macam-macam. Tadi ada hantu besar di bawah pohon. Tadi gini. Terus kita percaya aja. Oh iya, bener ya. Jadi kita langsung berpikir bahwa di tempat itu, di tempat dia pernah bercerita ada hantu, di situ benar-benar ada hantu. Itu namanya hantu yang kita ciptakan sendiri. Ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Dan sebagian besar masalah ketakutan dimulai dari yang kita pikirkan. Yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Salah satunya kenapa orang itu misalnya takut berusaha. Orang takut melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Takut gagal. Karena dia juga menciptakan hantu dalam pikirannya sendiri. Amsal 22 ayat 13. Dalam Amsal 22 ayat 13 berkata, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Ini si pemalas ini menciptakan hantu, menciptakan singa yang tidak pernah ada. Ya memang benar-benar kadang-kadang ada singa yang nyebrang di jalan. Kadang-kadang ada. Tapi kemungkinan besar untuk ada singa ada di jalan itu kecil sekali. Orang malas itu bisa menciptakan begitu banyak alasan. Ntar hujan, ntar ada petir. Nanti ketemu di jalan ada kecelakaan. Ntar ada ini, ntar ada ini. Nih, lihat, orang kalau memang sedang tidak niat, dia menciptakan sendiri ketakutan-ketakutan di dalam pikirannya. Dia menciptakan singa-singa, hantu-hantu. Dia menciptakan banyak hal dalam pikirannya supaya dia nggak mengerjakan sesuatu. Kenapa kamu kok nggak ngelamar kerja? Kok nggak bekerja sampai sekarang? Wah, aku takut nanti kalau kerja nanti bosnya galak. Aku takut nanti kalau kerja aku udah nggak bisa lagi pelayanan. Aku takut nanti kalau aku kerja aku nggak bisa lagi ketemu sama pacarku. Aku nanti kalau udah kerja aku nggak bisa lagi ibadah. Aku takut. Nah, ketakutan seperti itu kita ciptakan sendiri. Kenyataannya belum tentu. Kenapa kok nggak nikah sampai sekarang nggak pacaran? Aduh, aku takut nanti kalau udah nikah kayak papa mamaku cerai. Aku takut nanti kalau udah nikah berantem lulu. Aku takut nanti kalau pacaran diputusin. Jadi dia nggak pacaran kenapa? Takut diputusin. Dia nggak nikah kenapa? Takut nanti cerai kayak papa mamanya. Belum terjadi tapi sudah diciptakan dalam pikirannya ketakutan seperti itu. Itu juga diciptakan oleh murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan banyak hal dalam hidup kita. Sebenarnya ketakutan itu kita ciptakan sendiri. Kenapa? Karena kita malas. Yesus pernah berkata hanya boleh ada satu ketakutan dalam hidup kita ini. Itu yang benar-benar harus kita takutkan. Selain itu yang lain kita harus lawan. Apa itu? Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Cuma satu yang boleh kita takuti. Takut berbuat dosa. Takut melukai hati Tuhan. Selebihnya kita lawan. Harusnya begitu ya. Harusnya memang begitu. Tadi seperti saya katakan bahwa kata takut di sana itu diterjemahkan dari kata pobieste. Dari kata asalnya pobio, popos yang artinya takut. Dan kata fobia berasal dari sini. Saya mencoba untuk mencari arti dari kata takut. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, takut adalah perasaan cemas atau perasaan tidak nyaman akan hal-hal tertentu sebagai respon dari satu ancaman. Yang kedua artinya bisa juga rasa takut berlebihan. Fobia itu rasa takut yang berlebihan yang terjadi pada seseorang yang berlangsung secara terus-menerus pada satu objek yang sifatnya irasional. Dan itu mengganggu. Ketakutan itu mengganggu. Orang jadi tidak kreatif, orang tidak berkembang, orang tidak mencapai tujuannya.
Dan termasuk tujuan Allah karena dikendalikan oleh ketakutan. Siang saya akan menjelaskan dari sisi yang lebih detail. Orang takut tuh macam-macam. Ada takut dengan tempat tertutup. Jadi orang kenapa kok orang di kamar tuh takut? Dia suka pergi ke taman yang terbuka karena dia nggak bisa ada di satu ruangan tertutup. Dia ketakutan. Ternyata ada orang seperti ini ada. Kemungkinan besar masa lalunya, pola asuh masa lalu dari anak itu, orang itu. Kalau dia salah sejak kecil dimasukin kamar sendirian. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, makanya tidak boleh. Kalau anaknya masih kecil kemudian buat salah, hukumannya dimasukkan kamar, matiin lampu. Udah di situ dimasukkan setengah hari. Jadi satu hari anak itu akan trauma. Dia akan takut dengan ruangan-ruangan tertutup. Ada yang takut keramaian, ini sebaliknya. Ada orang tuh ke mall takut, ke pasar takut, ketemu orang takut. Lebih banyak di rumah gitu. Yuk, mungkin ada tingkat tertentu yang nggak langsung ketakutan, enggak, tapi menghindar, cenderung menghindar tempat-tempat ramai, pesta, mall, pasar. Dia cenderung menghindar. Dia tidak bisa menikmati itu. Dia tidak bisa. Ada juga orang yang takut ketinggian. Bahkan cuma 2 meter saja. Dia bisa cuma 2 meter. Nah, orang seperti ini kalau naik pesawat, tutup telinga, tutup mata. Benar. Saya ngelihat ada sebelah saya begitu. Dia mungkin fobia dengan ketinggian. Ada orang juga takut binatang tertentu, misalnya kecoa, tikus, ular, laba-laba. Wah, langsung teriak. Wah. Salah satunya istri saya. Kalau kita sama kecoa aja takut, gimana sama setan? Kecoa mah diinjak aja, matiin aja, dibuang aja. Oh, tapi kecoa itu jorok, keluar masuk dari toilet. Ya iya sih. Tapi kita nggak harus histeris. Kan kadang-kadang di rumah ada histeria gitu. Wah, saya pikir apa? Kecoa. Saya pernah ya tidur di gereja tengah malam itu ada yang jalan-jalan di jidat saya. Ini apa? Saya gini-gini kok pergi lagi ya? Saya nyalain lampu. Kecoa. Tapi ya sudahlah, mungkin dia sedang pengen tidur bareng. Ada juga orang yang takut benda-benda tertentu, misalnya jarum suntik. Sampai udah dewasa takut juga. Padahal jarum suntik itu gak seberapa. Salah satunya papa saya. Papa saya seumur hidup belum pernah disuntik. Seumur hidup. Kenapa? Takut jarum suntik. Ada orang yang takut sekali dengan jarum suntik. Ada juga takut benda-benda elektronik. Kabel apa. Karena setiap pegang sesuatu nyetrum. Ya mungkin salah satunya aku ngeri ya. Oh, pegang eskalator gitu ya. Itu pegangannya langsung. Kok nyetrum ya? Mengandung unsur listrik kali di badannya. Kemudian ada orang yang takut pisau, benda-benda tajam, langsung takut. Ada orang-orang seperti ini. Ada yang takut misalnya dengan cerita mistis atau hal mistis seperti makhluk halus. Ada orang yang takut, namanya takut sosial atau fobia sosial, demam panggung yang berlebihan. Ketemu atau ngomong di depan orang tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Ayo kamu ambil karcis, ayo kamu tanya ke customer service wifi-nya, nggak bisa, bener-bener nggak mau. Anak saya latih sejak kecil untuk mengalahkan banyak ketakutan. Karena saya sendiri juga tahu banyak tentang pengalaman ketakutan. Kalau misalnya anak saya waktu masih kecil ya, misalnya kamu ambil nota, kamu minta bill ke bagian pembayaran. Awal-awal juga, dan mulai. Lama-lama dia terbiasa. Sejak kecil, sejak bayi anak saya lebih banyak ketemu dengan orang. Mulai besar anak saya tidak takut manusia. Jadi ada anak nih ya, kalau dibawa ke sekolah minggu atau dibawa ke satu ruangan langsung, siapa namanya? Kenapa? Karena dia tidak pernah diajarkan, dilatih. Semua harus mamanya. Orang ketemu sama dia, taruh cuci tangan lu ya, cuci tangan lu.
Jadi takut sekali anaknya itu ketemu orang. Takut ada virus, takut penyakit. Justru anak itu akan menjadi anak yang rentan dengan penyakit. Itu yang harus kita pahami. Nah, dari sekian ketakutan, ada 10 ketakutan besar yang saya pernah cari tahu. Apa sih 10 ketakutan besar manusia? Yang pertama, takut terkekang. Takut terkekang itu nomor 1 nilainya. Karena pada dasarnya orang itu gak mau dikekang. Di rumah gak mau dikekang. Di tempat kerja gak mau dikekang. Di gereja gak mau dikekang. Nikah gak mau dikekang. Walaupun udah nikah, dia gak mau dikekang sama suami atau sama istri. Nah, itu ketakutan yang pertama. Yang kedua, takut sakit. Yang ketiga, takut hal-hal yang tidak diketahuinya, takut hari esok. Yang keempat, takut kesendirian. Yang kelima, takut penolakan. Dan supaya tidak ditolak, dia lakukan apa saja. Supaya dia nggak sendiri terus, dia bisa mungkin jalan sama orang. Kalau perlu bayar. Takut kemiskinan, takut kesengsaraan, takut menjadi tua. Dia mulai ngelihat, udah mulai keriput ya. Udah mulai jelek saya. Wah, dia beli obat-obatan, dia beli kosmetik yang sebisa mungkin bisa mengencangkan lagi. Dia punya pipi. Termasuk operasi plastik. Kenapa dia takut menjadi tua? Apalagi kalau nanti sudah tua ditinggalkan anak, ditinggalkan teman-teman, dipecat dari tempat kerja dan sebagainya. Kemudian takut gagal dan yang terakhir takut mati. Dan semua jenis ketakutan ini wajar dialami oleh manusia. Tetapi yang tidak wajar adalah kalau kita sampai dikendalikan oleh ketakutan. Dan itu main di pikiran. Hidup kita tidak boleh dikendalikan oleh ketakutan. Hidup kita hanya boleh dikendalikan satu. Rencana Tuhan atas hidup kita. Kalau kita harus menghadapi sesuatu di depan. Walaupun itu menakutkan. Kalau itu perintah Tuhan untuk kita lakukan. Itu kehendak Allah untuk kita lakukan. Kita harus berani. Kita bisa melihat dalam diri Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus harus gentar, harus takut. Kita bisa melihat itu dalam Matius pasal 26. Tuhan Yesus merasakan gentar waktu di Taman Getsemani. Dia takut. Tetapi dia tetap melangkah menuju salib. Mungkin kita takut dengan banyak hal, tapi tetap kita harus melangkah. Waktu saya memulai pelayanan baru ini, saya takut, saya gentar. Kalau saya sendiri mungkin ketakutan saya nilainya mungkin tidak sampai 100, mungkin nilainya cuma 20. Tapi karena saya membawa anak, saya membawa istri, ketakutan saya berbeda. Kalau saya bisa tahan lapar, saya bisa tahan untuk tidak jalan-jalan. Saya bisa tahan untuk tidak makan enak. Tapi bagaimana dengan anak saya? Bagaimana dengan istri saya? Saya juga ada ketakutan-ketakutan waktu awal-awal pelayanan. Karena apa? Karena pendeta juga manusia. Dia punya keluarga. Saya pernah tanya anak saya, Daryl, seandainya papi pelayanan keluar daerah, membawa kamu, Koko Theo sama Mami keluar daerah, di sono nggak ada internet, di sono nggak ada mall, di sono nggak ada makanan yang enak, di sono nggak ada TV, bagaimana? Tapi nggak akan terjadi kan, Pi? Tapi papi nggak akan begitu kan? Aku nggak ikut, Pi, kalau begitu. Itu Daryl loh, aku nggak ikut, Pi. Lah gimana Daryl ke rumah eyangnya saja, nggak ada internet, bosen. Lihat, anak sekarang kan begitu. Sedikit lepas dari gadget, bosen. Makan setiap hari makanan-makanan yang sudah tersedia itu lumayan enak dibanding waktu saya masih kecil. Aduh, waktu masih kecil cuman sayur, sambal. Sayur diambil juga dari depan rumah, belakang rumah, dimasak, direbus apa adanya. Sambal juga dari cabai yang ada di samping-samping rumah. Kita nggak pernah tuh ngeluh bosen. Kita nggak pernah tuh komplain. Makanya anak-anak sekarang ketakutannya lebih besar. Kenapa? Terbiasa enak. Kalau kita udah terbiasa enak, wah ketakutan kita akan lebih besar. Waduh, nanti takut nanti nggak dapat fasilitas, takut nanti sengsara, takut nanti menderita, takut gak dihormati orang, takut ini, takut banyak. Tapi makanya zaman dulu ya ketakutan kita ada tapi terbatas. Tapi sekarang makin berkembang. Takut tidak bisa bersaing dengan tetangga kita, takut teman kita lebih maju daripada kita. Takutnya tuh jadi banyak. Jadi lebih banyak daripada yang ada. Itu yang membuat hidup kita susah jadinya. Orang yang banyak ketakutan makin susah hidupnya.
Bahkan Pak Presiden Jokowi pernah ngomong gini ya. Saya catat tulisannya ini. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi sering kali ketakutanlah yang membuat jadi sulit. Jadi sebenarnya yang membuat sulit hidup kita apa? Takut. Sebenarnya Pak Jokowi ini mengutip tulisan Ali bin Abi Thalib. Kalau saya cari informasi ke dalamnya ya. Dia kutip begini. Ali bin Ali Thalib. Bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Bagus ya kalimatnya ya. Saya ulang, bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Nah kebanyakan kita udah menyerah, kenapa? Karena takut susah. Kenapa kok nggak buka usaha sendiri? Kenapa kok nggak terima pekerjaan itu? Aduh susah, aku kan nggak ngerti di area itu. Tapi kan bisa dicoba. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi. Nah orang yang tidak pernah gagal kemungkinan tidak pernah mencoba. Dan orang tidak pernah mencoba, tidak pernah gagal kemungkinan tidak pernah maju. Itu hukum. Hukum yang dunia ini tahu. Nah makanya kenapa orang Kristen tidak pernah maju? Karena dia tidak pernah mencoba. Nah ini permasalahan kita. Yang kedua, apa yang menjadi pemicu atau penyebab kenapa murid-murid menjadi takut? Sebenarnya kondisi jiwa mereka sendiri. Kondisi jiwa dari para murid-murid yang memang gelisah, tidak tentram. Ini juga bisa kita lihat dari cara-caranya bereaksi ketika ada sesosok makhluk jalan di atas air. Kondisi jiwa yang gelisah, kondisi jiwa yang tidak tentram itu memicu banyak ketakutan. Itu sebabnya jiwa kita ini harus terus diisi dengan firman, kebenaran, janji Allah supaya kuat, supaya tangguh. Kenapa ibu-ibu, kenapa para wanita banyak takut? Padahal suami gajinya juga sudah gede. Padahal selama ini juga makan cukup. Gelisah, takut nanti hari esok gimana, anak gak bisa sekolah gimana, nanti gimana. Kenapa? Karena yang didandani setiap hari itu bukan jiwanya, bukan batiniahnya. Yang didandani itu cuman alisnya. Yang didandani ini cuman rambutnya. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat 5 kepada ibu-ibu, kepada para wanita untuk berdandan manusia batiniahnya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 3, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kalau kita mau punya roh yang berharga, roh yang tentram, roh yang jiwa yang tenang, mau gak mau kita harus hiasin manusia batiniah kita dengan firman. Tidak ada pilihan lain. Dengan firman, dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Nah ini yang saya sharingkan beberapa hari mengenai damai sejahtera sejati dan damai sejahtera imitasi. Pengenalan akan Allah yang terus progresif, membangun hubungan dengan Tuhan yang semakin erat, itu membuat hati kita tenang, teduh. Dan itu mengalahkan banyak ketakutan, percaya. Bukan tidak ada takut, tapi mengalahkan ketakutan. Seringkali kita takut berhadapan dengan manusia karena kita belum berhadapan dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berhadapan dengan Tuhan dulu, seberat apapun tantangan dengan manusia kita bisa hadapi. Manusia yang selalu tidak punya waktu berhadapan dengan Tuhan, dia gak akan berani berhadapan dengan manusia. Itu hukumnya. Tapi kalau orang punya keberanian untuk mendekat kepada Tuhan, dia punya keberanian untuk mendekat dengan manusia. Saya kasih contoh siapa? Musa. Yang kedua Tuhan Yesus. Dua manusia ini begitu dekat dengan Allah, sehingga tantangan apapun dihadapi, bahkan maut. Musa itu berhadapan dengan
lebih dari 2 juta orang. Saya bayangkan orang-orang yang memberontak keras kepala, yang mau bunuh dia, mau lemparin dia dengan batu, dia bisa hadapi dengan tenang. Apa kuncinya? Kuncinya dia sering ke gunung Tuhan. Dia banyak berdoa. Demikian juga dengan Allah. Perhatikan Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Setelah semuanya selesai dia ambil waktu berdoa lagi. Kekuatan doanya membuat dia berani menghadapi tantangan yang besar. Dan itu membuat jiwanya tenang. Jiwa yang tenang itu mengendalikan, membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kita itu tepat. Tapi kalau jiwa kita gelisah, keputusan kita bisa salah. Aduh, gimana ya, umur saya sudah 30 tahun. Aduh belum dapat nih. Aduh. Ya sudah, siapa aja dapat ya, bolehlah. Itu karena gelisah kita. Tapi kalau jiwa kita tenang, ya sudah. Umur saya sudah 31, 32, enggak apa-apa. Kalau aku enggak harus nikah, enggak apa-apa. Aku melayani Tuhan aja. Tenang. Ya gaji cukup untuk 1 bulan, kadang sampai sebelum 1 bulan selesai, enggak apa-apa. Aku bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya aku enggak beli baju dulu. Aku enggak bisa beli ganti gadget baru, enggak apa-apa. Aku enggak harus seperti orang lain. Nah, ketenangan jiwa ini tidak mungkin terbentuk kalau kita tidak menghias jiwa kita dengan firman, hubungan kita dengan Tuhan. Makanya ibu-ibu yang khawatir, banyak marah-marah, gak tentram, selalu kecenderungannya adalah gak punya waktu dekat dengan Tuhan. Dan gaji berapapun gak akan cukup. Gak akan membuat ibu-ibu tenang. Itu hukumnya. Yang ketiga, apa yang membuat mereka khawatir atau membuat mereka takutlah kualitas keyakinan mereka. Ayat 31, sekarang Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya memang ini yang kita lihat di dalam diri murid-murid, keyakinan mereka belum kokoh. Melihat sesuatu yang menakutkan mereka langsung bimbang, mereka langsung takut. Keyakinan itu penting sekali. Keyakinan membentuk pola pikir kita, membentuk sikap-sikap kita. Kalau keyakinan kita benar, biasanya sikap kita benar. Keyakinan ini mirip-mirip dengan perspektif. Tetapi perspektif itu sudut pandang yang lebih luas. Keyakinan tuh seperti sebuah dorongan, alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Dan ini hanya terbentuk juga kalau firman kebenaran kuat di dalam diri kita. Orang keyakinannya kuat terhadap sesuatu, dia gak gampang goyang. Contoh, misalnya dia yakin bahwa Tuhan akan kasih jalan keluar. Tuhan akan kasih kemampuan. Bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Dia akan mampu hadapin. Masalah seperti itu saya bisa hadapin. Saya bisa selesaikan. Dia sudah punya keyakinan diri. Saya selesaikan. Saya bisa. Bersama dengan Tuhan saya mampu. Nah, orang seperti itu, orang dunia saja mengajarkan. Masa kita anak-anak Tuhan kalah sama orang-orang dunia? Orang dunia cuma meyakini kalau saya bisa, saya mampu, saya pasti bisa. Nah kalau kita, yang memampukan kita bukan saya bisa, bukan jiwa kita, tetapi firman dan kekuatan Tuhan. Loh kenapa kita tidak lebih hebat dari orang dunia? Harusnya kita lebih hebat dan lebih berani. Hanya masalahnya iman kita tidak tumbuh, keyakinan kita tidak tumbuh. Kenapa? Karena firman tidak kita dengarkan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana iman kita tumbuh? Kita jarang dengar firman. Kita baca renungan 2 menit, kadang itu juga gak sempat. Baca Alkitab 5 menit, kadang tidak sempat. Tapi kita sempat membuka media sosial. Dan setelah dihitung-hitung selama 1 hari itu, kita 5 jam membuka media sosial. Tapi kita mengharapkan iman kita tumbuh. Dari mana? Wah, itu sebenarnya melanggar hukum kodrat. Bagaimana iman kita mau tumbuh sementara kita tidak belajar banyak mendengarkan firman? Saya juga membayangkan Bapak Ibu. Saya ini kan pendeta yang tiap hari bergelut dengan firman. Gimana kalau jemaat yang sesekali, seminggu sekali bergelut dengan firman? Itu sebabnya bukan tanpa alasan saya memberikan renungan setiap hari, kadang 1 sampai 2 kali. Tujuannya apa? Tujuannya tidak berlebihan, supaya jemaat itu di waktu-waktu tertentu diisi pikirannya dengan firman. Bapak Ibu juga harus baca firman sendiri, dengar kaset-kaset, video-video yang bagus dari misalnya yang saya rekomen Pendeta Erastus Sabdono.
Itu bagus, itu suruh bisa dengar itu menguatkan imanmu, membentuk keyakinanmu. Makanya gampang sekali orang menyerah, putus asa, mengambil jalan pintas karena keyakinannya salah. Dia pikir bahwa kalau saya menghadapi masalah saya nggak sanggup, saya berhenti saja. Saya tutup saja masalah ini. Dengan cara apa? Saya hentikan nyawa saya. Menghentikan nyawa itu nggak selesai. Pertama, kalau kita bunuh diri nih misalnya, atau kita mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Tentu kalau kita suami, istri, anak-anak kita menanggung. Kasihan mereka. Mereka malu, mereka juga harus hidup sendiri. Yang kedua, masalah kita nggak selesai, baru dimulai. Neraka. Siapa bilang selesai? Itu baru dimulai. Engkau masuk ke wilayah penyesalan panjang. Kekal. Dan banyak lagi masalah-masalah yang lain. Nggak selesai. Makanya kalau kita jalan pendek, pikiran kita pendek, kita ambil keputusannya pendek. Contoh nih misalnya kita lagi ribut di rumah tangga, suami istri ribut gitu. Kemudian karena keyakinannya salah, ya sudah aku mungkin gak cocok kali sama dia. Ada orang yang lebih memperhatikan saya, lebih sayang sama saya. Sudah saya tinggalkan ini, saya jalan sama dia. Kan dia lebih sayang sama saya. Itu keyakinan salah. Itu keyakinan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau keyakinan yang benar, keyakinan orang yang mengenal Allah, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan memikirkan saja kita gak boleh begitu. Tak boleh. Kalau ada masalah selesaikan, duduk bersama. Maaf Pak, kita ngobrol yuk, ada ganjelan. Saya mau ngomong. Pasti. Kalau kita jalan bareng-bareng, selesai masalahnya. Cuman kalau kita nggak jalan bareng-bareng, kita sering menyalahkan, masalah nggak tambah selesai, tambah berat. Bapak Ibu saudaraku sekalian, dalam perjalanan hidup kita tidak mungkin tidak ada masalah. Tidak mungkin tidak ada ketakutan. Tetapi kondisi jiwa kita yang bermasalah, keyakinan kita yang salah, pikiran kita yang semerawut, ini menciptakan banyak ketakutan-ketakutan. Belum Bapak Ibu sekalian, kalau pemahaman-pemahaman kita tentang kebenaran terbatas, minim. Waduh, kita makin banyak. Saya contoh dalam konseling-konseling pastoral yang saya lakukan kepada pasangan-pasangan, kepada anak-anak muda. Saya yang sudah pada tahap ini, kalau dengar cerita mereka nggak masuk akal. Makanya irasional itu. Gak masuk akal. Kenapa mereka bisa takut sesuatu yang belum terjadi? Kenapa kok kamu tidak ambil kuliah lagi? Contoh sederhana untuk anak pelajar. Takut om, nanti gak bisa biayai kuliahnya. Takut pikiran saya gak sanggup. Nah, sudah banyak pikirannya yang aneh-aneh. Nanti kalau sudah mulai pacaran, saya tanya kenapa kok gak menikah? Pacaran kamu sudah lama. Ya takut nanti kalau menikah kita belum saling cocok dan kemudian ribut dan kami cerai. Loh, kok pikirannya begitu ya? Yang sudah menikah, terus saya tanya kenapa belum punya anak. Takut Pak, nanti kalau punya anak kita belum mapan. Ekonomi kan sekarang jadi kayak begini, susah. Perasaan zaman dulu ya, orang tua kita anaknya 10, 12, buruh tani, anak bisa makan semua. Anak bisa sekolah semua. Ketakutan-ketakutan itu kan kita ciptakan sendiri. Belum tentu terjadi. Belum tentu. Karena kita sudah menciptakan dulu. Kenapa kok enggak terlibat pelayanan? Aduh takut nanti kalau terlibat pelayanan waktu-waktu saya untuk keluarga tidak punya. Nanti kalau terlibat pelayanan saya jadi banyak tuntutan. Kok begini ya ceritanya, kok begini semua rata-rata. Yang muncul, yang disampaikan ke saya itu rata-rata hal-hal yang sifatnya saya tidak masuk dalam hitungan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya ngerti juga, saya juga pernah ada di posisi seperti itu. Saya coba masuk ke dunia itu. Oh, jadi kamu mau lakukan apa? Saya tanya balik. Kamu mau tunda berapa lama punya anak? Oh saya mau tunda paling nanti 1-2 tahun. Tunggu apa? Tunggu mapan secara ekonomi. Ya silakan. Tunggu nanti pekerjaan stabil. Silakan. Ideal aja, enggak masalah. Tapi seringkali itu hanya dalam pikiran kita. Setelah kita punya anak, enggak masalah. Semua Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan. Kenapa kok kamu tidak terima tawaran kerja itu gajinya lebih besar?
dan ada tantangan baru di sana. Aduh, saya takut saya nggak menguasai bidang itu. Nah, tidak menguasai bidang, ada sesuatu yang harus kita anggap sebagai tantangan. Jangan, aduh nanti kalau itu bidang yang baru saya mesti dari awal lagi, saya penyesuaian lagi. Nah, itu membuat kita jadi nggak mengerjakan hal itu. Kata kuncinya apa? Takut. Ada beberapa anak-anak muda termasuk kayak Diki, waktu awal masuk pekerjaan yang baru. Ya walaupun tidak menceritakan bahwa dia takut, tapi saya melihat ada sinyal-sinyal, wah dia harus penyesuaian lagi di tempat yang baru. Sebagai seorang yang bergerak di bidang yang berkaitan mengenai nggak ada hubungannya dengan ngajar, sekarang harus dengan ngajar. Tapi Diki melihat itu sebagai satu tantangan. Dan dijalani dan sukses berhasil. Memang kadang-kadang kita juga harus berhati-hati, bijaksana, berhikmat juga. Tapi kita juga bisa mengukur kekuatan diri kita. Saya pasti bisa nih, saya sedikit punya basic. Misalnya kan gitu. Kita bisa melewati, akhirnya bisa. Kenapa nggak buka usaha baru? Aduh modalnya nggak ada pak, cuman kecil. Loh banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil, pengusaha-pengusaha sukses modalnya sedikit. Kecil aja. Tapi dia berani. Modal nekat, modal berani. Beberapa teman saya ketemu sama saya, teman-teman hamba Tuhan. Dia tanya sama saya, Pak Wardo kuncinya apa ya Pak? Saya tuh pengen seperti Pak Wardo membuka pelayanan baru. Saya bilang, apa kamu sudah punya panggilan yang jelas? Kemantapan hati. Oh ya saya jelas Pak, saya mantap Pak, saya menjadi gembala Pak. Oh iya. Kalau begitu apa yang menjadi tantangan kamu? Satu Pak, duit Pak. Oh duit, maksudnya gimana duit itu? Saya tuh gak punya duit Pak. Kan namanya penggembalaan tuh harus pakai duit Pak. Nanti sewa ruko gini. Saya bilang, siapa yang bilang kalau pengembalaan itu harus pakai duit? Siapa yang bilang kalau pengembalaan dimulai dari ruko? Pengembalaan dimulai dari mentalmu dan kejelasan panggilan. Waktu saya memulai pelayanan ini saya ceritakan. Saya tidak punya tempat. Saya bahkan waktu komsel pertama tidak tahu harus komsel di mana. Tidak kenal siapa-siapa di Gading Serpong. Ada satu anak remaja di saya tanya waktu makan. Siapa di sini yang kenal satu anak di daerah Serpong? Saya bilang. Ada satu ngangkat tangan lagi makan. Saya kak, saya punya satu teman. Dulu SMA bareng-bareng di Serpong. Maksudnya tinggal sekarang di Serpong. Oke, kenalin sama saya ya. Nanti saya mau ketemu sama dia. Dan orang itulah yang ada linknya dengan Livia waktu itu. Livia terus kemudian ada link lagi sama Ellen. Ellen, Agung. Terus perhatiin. Tuhan itu akan buka jalan kalau kita memang punya niat, punya keberanian. Saya bolak-balik dulu Bapak Ibu. Seminggu sekali atau seminggu 2 kali dari Cengkareng, dari daerah Citra ke sini. Panas-panas naik motor waktu itu sama Fandi. Setelah jalan berapa bulan kita juga belum tahu nanti gimana ya. Nggak tahu. Habis itu gimana saya nggak tahu juga. Yang pasti saya punya panggilan, saya ingin memulai pelayanan yang baru dengan dinamika yang baru, bertemu dengan orang-orang baru dan saya mau muridin mereka, saya bilang. Tapi tantangannya juga besar kalau nanti saya mau full di sini. Saya nggak punya cadangan deposito atau tabungan. Saya tidak punya pekerjaan selain pekerjaan yang sebagai full timer gereja pada waktu itu. Saya punya istri, saya punya anak. Jadi kalau saya harus pindah, itu berarti pindah kontrakan rumah, harus nanti sewa untuk pelayanan atau mungkin jadi satu. Belum nanti sekolah anak juga pindah, itu barengan semua. Apa sebagai manusia kita nggak takut? Takut. Makanya awal-awal pelayanan itu Tuhan melatih perasaan takut saya. Melatih benar-benar. Gimana ya? Kalau seringkali pindah kita bareng loh Bapak Ibu. Pindah rumah, saya tinggal, pindah gereja, tempat tinggal. Plus kebutuhan-kebutuhan anak pindah dan segala macam. Itu bisa barengan. Bulan Juni loh. Itu juga bingung saya bisa bulan Juli. Anak sekolah juga mulai naik kelas atau pindah atau naik jenjang. Waduh. Jemaat anak-anak remaja persembahan juga hanya maling 200-300 ribu. Ya sedikit punya tabungan saya Bapak Ibu. Tabungan anak-anak saya waktu itu dipersiapkan. Itu betul-betul satu goncangan tersendiri. Tapi saya harus membuktikan diri juga bahwa saya melangkah. Bagaimana satu hari saya mengajar ke jemaat kalau saya sendiri tidak pernah melewati fase itu.
Kalau Bapak Ibu pernah melewati fase-fase ketakutan dan menang, Bapak Ibu akan menjadi pribadi yang kuat. Dan Bapak Ibu bisa berbagi. Nanti orang-orang akan belajar dari Bapak Ibu. Bagaimana saya melewati ketakutan demi ketakutan. Saya menang di sana. Nah, itu penting sekali. Bicara tentang ketakutan dan melewatinya serta menang, dua hal yang berbeda. Termasuk ketakutan-ketakutan demam soal fobia panggung. Ini juga harus kita lewati. Ayo kamu khotbah ya. Aduh jangan saya mulus. Wah, nggak apa-apa, percaya. Kita harus melewatinya. Kalau kita melewatinya, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tangguh. Ayo kamu pimpin pujian ya. Iya tante, waktu itu ibu gembala yang suruh saya pimpin pujian awal. Iya tante. Waduh, takut sekali saya habis itu. Saya nggak tahu nada. Suara saya fals, kata Mas Iwan, fals banget. Antara nada C dan D saya di tengah. Saya nggak tahu lagu-lagu. Saya nggak pernah mimpin pujian. Saya bahkan tidak tahu cara masuk tempo. Tapi saya bilang, saya mau tante. Waduh, itu 1 minggu atau 2 minggu ya keringat dingin terus saya tidur nggak nyenyak. Aduh, gelisah. Akhirnya selesailah saya tugas pertama ini. Kalau tugas pertama sukses, apa yang terjadi? Nah, berikutnya sering. Kalau begitu saya batalin nih, saya jelek-jelek ini supaya saya nggak dijadwal lagi. Begitu? Enggak. Makanya kalau pemimpin tentu lewat seksi ibadah atau yang lain-lain menjadwal, ya kita coba latihan. Itu juga sekaligus mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Ada orang takut ketemu orang kaya. Nah, juga bingung juga, takut ketemu orang yang secara status sosial lebih tinggi. Hadapin. Ada satu jemaat dulu waktu saya pelayanan tempat lama, orang mampu. Dia membawa 3.000 karyawan. Main di kelapa sawit. Waktu berangkat retreat, dia naik mobil sendiri. Terus saya tanya, kok ini sendirian? Iya Pak, gak ada yang nemenin saya Pak. Terus tanya juga sama panitia, si engkau itu kok sendirian? Iya, gak ada yang mau. Gak ada yang mau temenin dia. Kenapa? Karena orang kaya katanya. Orang mampu. Nah di mobil saya tanya, kok? Kenapa kok? Dia tanya sama saya, Pak kenapa kok orang gak mau sama saya ya Pak? Jalan satu sama mobil. Saya bilang kemungkinan besar sih tampang kok yang memang sengak, saya bilang. Jadi orang juga nggak berani karena engkoknya punya tampang juga sengak. Duduk, pulang. Nah orang juga gimana? Orang begini kan mau dideketin juga takut yang deketin. Nah saudara, ini tantangan-tantangan dong. Ayo deketin. Oke, kok saya temenin kok. Sepanjang kita jalan di puncak berapa jam itu banyak percakapan terjadi. Dan itu kesempatan saya untuk ketemu juga orang-orang lebih mampu, lebih besar. Dan tidak usah ada perbedaan. Mau orang kaya, orang miskin. Harusnya kita perlakukan sama seperti kita melihat Tuhan Yesus. Harusnya begitu. Atau seperti Tuhan Yesus melihat kita, melihat orang-orang. Kalau saya coba memperlakukan begitu. Coba berpikir begitu. Ketemu tukang sapu, tukang parkir, satpam. Ketemu orang kaya. Pikiran saya selalu saya bentuk gini. Sama. Mereka sama di mata Tuhan. Dan kalau Tuhan Yesus hidup zaman sekarang, dia akan memperlakukan orang juga sama. Dan saya harus bersikap sama. Orang kaya, orang miskin, orang melarat, orang membutuhkan atau orang menolong kita, sama. Jangan kalau orang membutuhkan kita kayak alergi, kita lari. Kita cari cara supaya gak ketemu. Tapi kalau orang mau memberi kepada kita, entah ngajak makan, entah mau memberi sesuatu, kita semangat. Kita gak mencerminkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Oke, orang miskin kita gak takut. Datang, kita bisa tolong apa Pak? Ya kita bantu tolong. Oke, orang kaya kita juga nggak usah takut nanti ada apa. Kita hadapin aja. Itu yang membuat kita enak, tenang, jiwa kita tenang. Ayo yang muda-muda, saya kasih support nih. Apa yang membuat engkau takut? Apapun itu. Segala bentuk ketakutan tadi yang saya pernah ceritakan, lawan. Tuhan akan memampukan engkau melewati.